Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Pada tahun 2000-an di sebuah desa kecil di Pekalongan, Jawa Tengah, Rudi dan Bima adalah dua sahabat yang selalu bersama. Malam itu mereka mengayuh sepeda menuju pasar malam di desa sebelah. Gemerlap lampu, suara musik dangdut dari panggung hiburan, dan wangi jajanan pasar membuat mereka lupa waktu. Namun, saat mereka akhirnya sadar, sudah larut malam. Jam di menara masjid desa menunjukkan pukul 00.30. Jalan pulang yang harus mereka lalui adalah jalan perkebunan yang terkenal angker. Banyak warga mengatakan sering muncul penampakan pocong dan kuntilanak di sana. Namun, tidak ada pilihan lain, mereka harus pulang. Di tengah perjalanan, teror yang tak akan mereka lupakan pun dimulai. Cerita ini bermula ketika dua orang remaja pria Rudi dan Bima mengunjungi pasar malam di pinggiran kota itu, penuh dengan cahaya lampu warna-warni yang berkelap-kelip. Musik dangdut mengalun dari pengeras suara tua, bercampur dengan suara tawa anak-anak yang berlarian di antara wahana permainan. Aroma jagung bakar, sate, dan permen kapas memenuhi udara, membuat suasana semakin hidup. Rudi dan Bima berjalan santai di antara keramaian, membawa kantong plastik berisi jajanan. "Kayaknya ini pasar malam terakhir sebelum bulan puasa," kata Rudi sambil menggigit sate ayamnya. Bima mengangguk, matanya melirik ke arah biang lala yang berputar perlahan. "Iya, makanya kita puas-puasin dulu. Siapa tahu tahun depan udah gak ada lagi." Mereka berdua tertawa kecil, menikmati malam tanpa beban. Anak-anak kecil berlarian menuju komedi putar, sementara pedagang sibuk melayani pelanggan. Seorang penjual balon meniup balon warna-warni dengan senyum ramah, sementara seorang kakek tua menggesek biola di sudut jalan, mengiringi langkah para pengunjung dengan alunan musik yang syahdu. Namun, di tengah keriuhan itu, ada sesuatu yang terasa ganjil. Udara yang tadinya hangat perlahan berubah lebih dingin. Keramaian pasar yang hingar-bingar mendadak terasa lebih jauh, seolah suara-suara itu meredup meski orang-orang masih bergerak di sekitar mereka. Rudi berhenti melangkah, merasakan bulu kuduknya meremang. "Kita kemana habis ini?" tanyanya, mencoba mengusir kegelisahan yang tiba-tiba muncul. Bima menunjuk ke ujung pasar, ke sebuah jalan setapak yang gelap dan sepi. "Kita bisa lewat sana. Kayaknya lebih cepat sampai rumah." Rudi menelan ludah, ragu, tapi dia tidak ingin terlihat penakut. "Oke, ayo." Malam itu, udara semakin dingin. Sepoi angin yang berhembus kini terasa menusuk kulit, membawa hawa yang membuat tubuh Rudi dan Bima semakin kaku. Jantung mereka berdegup begitu kencang hingga hampir terasa menyakitkan. Mereka ingin berbalik, ingin mengayuh sepeda secepat mungkin, tapi tubuh mereka tidak bisa bergerak, terlalu takut. Dan saat itu juga, pocong itu mulai bergerak. Bukan sekadar diam, bukan sekadar menampakkan diri. Ia melayang ke arah mereka, tidak melompat, tidak terguncang, tapi perlahan meluncur maju dengan gerakan yang tak wajar. Kain kafannya berkibar pelan, tanah yang menempel pada tubuhnya jatuh perlahan. Sosok itu semakin dekat, jarak yang awalnya 5 meter kini hanya 3 meter, lalu 2 meter. Mulut Rudi menganga tanpa suara, tubuhnya gemetar hebat. Kakinya ingin berlari, tapi tidak ada tenaga yang tersisa. Mata mereka membelalak ketika akhirnya melihat wajah pocong itu dari jarak yang begitu dekat.
Kain kafannya sedikit terbuka di bagian kepala, memperlihatkan kulit pucat kehijauan, bibir pecah-pecah dengan luka membusuk, dan yang paling menyeramkan tidak ada bola mata. Hanya rongga hitam kosong yang dalam. Saat mereka ingin berteriak, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari arah kiri, di antara daun pisang yang bergoyang, terdengar suara tawa. Pelan pada awalnya, lalu semakin keras. Bima menoleh dan seketika darahnya membeku. Di sana, sesosok perempuan berambut panjang menjuntai hingga menutupi sebagian wajahnya, berdiri diam di antara pepohonan. Gaunnya putih kusam, kotor, penuh bercak tanah dan noda gelap yang mengering. Senyumannya terlalu lebar untuk ukuran manusia, seakan meregang hingga ke pipi. Mereka membeku, tidak bisa bergerak. Suara tawa itu menggema di udara, semakin keras, semakin menusuk telinga, membuat kepala mereka berdenyut kesakitan. Sepeda yang mereka naiki terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menahan roda mereka dari belakang. Nafas mereka terengah-engah, dada terasa sesak seolah udara di sekitar mereka menghilang. Lalu, sesuatu mencengkram pergelangan kaki Rudi. Terasa dingin, lebih dingin dari apapun yang pernah ia rasakan. Perlahan ia menunduk dan matanya membelalak ketakutan. Di tanah, sepasang tangan pucat dengan kuku-kuku panjang menghitam mencengkeram kakinya erat, menariknya ke bawah. Rudi menjerit, tubuhnya refleks meronta, tapi cengkeraman itu semakin kuat. Bima berusaha menarik tangan Rudi, tapi saat ia melakukan itu, ia merasakan sesuatu yang lain, sebuah hembusan napas dingin tepat di belakang lehernya. Perlahan, dengan seluruh keberanian yang tersisa, Bima menoleh, dan di sana, hanya beberapa senti dari wajahnya, kuntilanak itu melayang. Senyum lebarnya masih ada, matanya menatap lurus ke arahnya. Wajahnya yang hancur dengan warna merah pekat di sekitar bibirnya semakin mendekat. Dan saat Bima hendak berteriak, kuntilanak itu tertawa tepat di depan wajahnya. Suara yang begitu menusuk hingga ia merasa gendang telinganya hampir pecah. Mereka harus kabur. Sekarang, dengan sisa tenaga yang mereka miliki, mereka melepaskan diri dari cengkeraman tangan itu, meninggalkan sepeda mereka, dan berlari sekencang-kencangnya. Tapi tawa itu tidak menghilang. Tidak, suara itu justru semakin mendekat, berputar di sekitar mereka, seolah mengejek dan memastikan mereka tidak akan pernah melupakan malam ini. Separuh perjalanan mereka lewati dengan perasaan tidak tenang. Jalanan tanah berbatu terasa semakin sunyi. Cahaya bulan pucat menjadi satu-satunya penerang. Pepohonan pisang di kanan dan kiri jalan bergoyang ditiup angin malam, menciptakan bayangan menyeramkan. Jangan banyak nengok kanan kiri, gumam Rudi berusaha tetap tenang. Bima menelan ludah, tangannya menggenggam setang sepeda lebih erat. Gua nggak nengok-nengok Rudi, tapi rasanya kayak ada yang ngawasin kita. Tiba-tiba, suara jangkrik dan burung hantu yang sejak tadi mengisi keheningan menghilang, seperti ada sesuatu yang membuat alam membisu. Dan di depan mereka, sebuah sosok berdiri. Pocong. Rudi langsung menekan rem sepedanya. Bima yang ada di belakangnya nyaris menabraknya. Mereka membeku di tempat. Sosok itu tidak melompat, tidak bergerak, hanya diam mengawasi mereka. Angin malam terasa semakin dingin. Keringat dingin mengalir di pelipis mereka. Pocong itu mulai bergerak. Bukan melompat seperti yang sering diceritakan orang-orang, melainkan melayang perlahan. Kain kafannya berkibar terkena angin. Tanah yang menempel di tubuhnya jatuh perlahan. Jarak yang awalnya 5 meter kini menjadi 3 meter, 2 meter. Dan saat Rudi hendak membuka mulutnya, pocong itu berhenti. Kini wajahnya terlihat jelas. Kulit pucat kehijauan, bibir pecah-pecah dengan luka membusuk, dan yang paling mengerikan, tidak ada bola mata, hanya rongga hitam yang kosong.
Dari arah lain terdengar suara cekikikan pelan. Mereka menoleh. Di balik pepohonan pisang, sesosok perempuan berambut panjang berdiri. Gaunnya kotor, wajahnya pucat, dan senyumnya terlalu lebar untuk ukuran manusia. Kuntilanak. Mereka mengayuh sepeda secepat mungkin, namun roda terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan. Ketika Rudi menoleh ke belakang, darahnya membeku. Kuntilanak itu melayang, mengikuti mereka dari atas. Tawanya semakin keras, menggema di seluruh perkebunan. Bima mulai membaca doa dengan suara bergetar. Perlahan, suara tawa itu semakin pelan hingga menghilang. Namun, sebelum pergi, kuntilanak itu berbisik pelan, "Hati-hati, belum selesai." Rasa dingin yang menusuk semakin kuat. Roda sepeda seperti ditarik sesuatu, tidak ada pilihan lain. Mereka melompat turun dan berlari meninggalkan sepeda mereka. Di belakang mereka terdengar suara sesuatu yang terseret di tanah. Dan yang lebih mengerikan, pocong itu kini melompat dengan kecepatan yang mustahil. Sekali lompatan, mendekat 10 meter. Sekali lagi, kini hanya 5 meter dari mereka. Rudi dan Bima berlari sekencang mungkin hingga akhirnya melihat jalan desa di depan mereka. Begitu mereka melewati batas desa, semuanya terasa berubah. Suasana kembali tenang. Namun, tubuh mereka lemas. Kaki mereka tidak sanggup lagi melangkah. Mereka pingsan di pinggir jalan. Keesokan paginya, warga desa menemui mereka dalam keadaan pucat dengan keringat dingin membasahi tubuh. Saat mereka sadar, ketakutan masih menguasai diri mereka. Sejak malam itu, mereka tidak pernah lagi pulang larut malam. Tidak ada lagi perjalanan malam. Namun, ketakutan itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali mereka melewati perkebunan itu di siang hari, mereka selalu merasa ada yang mengawasi. Terkadang, dari ekor mata, mereka melihat bayangan samar di antara pepohonan. Dan suatu malam, saat Bima sedang berada di rumahnya, ia mendengar suara cekikikan pelan dari luar jendela. Dengan tangan gemetar, ia mengintip. Jalanan sepi, tidak ada siapa-siapa. Namun, di bawah pohon besar di sudut jalan, bayangan putih berdiri, diam menatapnya. Kisah yang dialami Rudi dan Bima mengajarkan bahwa dalam menghadapi ketakutan dan kegelapan, keimanan adalah cahaya yang dapat menerangi jalan. Gangguan dari makhluk tak kasat mata seringkali terjadi ketika hati manusia jauh dari zikir dan ibadah. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk senantiasa menjaga hubungan dengan Allah melalui salat, membaca Al-Quran, dan mengamalkan doa-doa perlindungan agar senantiasa berada dalam lindungannya. Seperti yang diajarkan Rasulullah, membaca ayat-ayat suci seperti ayat kursi dan surah Al-Falaq dapat menjadi benteng dari segala bentuk gangguan yang tidak terlihat. Selain itu, pengalaman mereka mengingatkan kita bahwa ilmu agama yang dipelajari sejak kecil adalah bekal yang sangat berharga. Kebiasaan mengaji di musyola kecil desa mereka akhirnya menjadi penyelamat di saat genting. Ini menunjukkan betapa pentingnya membiasakan diri dengan ayat-ayat suci, bukan hanya untuk menenangkan hati, tetapi juga sebagai senjata melawan keburukan. Sebagai muslim, kita harus senantiasa menjaga ibadah, memperkuat iman, dan tidak menjauhi ajaran agama, karena dalam setiap ayat yang kita baca, ada perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Sobat Tirai Gaib, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.